Kami ajak Anda pemirsa untuk berbincang langsung bersama dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, untuk membahas bagaimana penanggulangan banjir yang terjadi selama beberapa hari ini. Selamat siang, Kang Deddy Mulyadi. Assalamualaikum. Ya, selamat siang. Waalaikumsalam. Sampurasun seluruh warga TV One. Baik, Kang Deddy, ini kita tentunya memantau dan terus memberitakan banjir yang terus terjadi dalam 2 hari terakhir ini. Tapi mungkin bisa dikasih gambaran juga, Kang Deddy, bagaimana evaluasi langsung dari Pemprov. Banjir ini terus berulang, bahkan 10 tahun terakhir ini. Hari ini juga salah satu yang terparah. Ya, evaluasinya yang pertama, itu kan saya ketika mencalonkan gubernur, itu saya sampaikan. Yang pertama akan saya lakukan adalah mengevaluasi tata ruang. Karena tata ruang di Jawa Barat itu sudah kacau. Banyak alih fungsi lahan hutan, alih fungsi lahan perkebunan, alih fungsi lahan sawah, alih fungsi lahan rawa, alih fungsi daerah aliran sungai, semuanya beralih fungsi menjadi bangunan-bangunan komersial, baik milik perorangan maupun korporasi, kan itu loh. Nah, ini yang terjadi di Jawa Barat, sehingga untuk itu nanti hari Selasa di Depok, kita akan bersama Menteri ATR BPN, Pak Nusron Wahid, akan melakukan evaluasi tata ruang Provinsi Jawa Barat dan kabupaten kota secara menyeluruh dengan para bupati wali kota, sehingga momentum bencana ini menjadi momentum kesadaran. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terjadi juga adalah perilaku hidup masyarakat. Sungai mengalami penyempitan, pendangkalan, pembuangan sampah, bangunan yang tidak tertata. Ini juga menjadi satu faktor penyebab banjir di Jawa Barat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang lebih mencemaskan adalah daerah-daerah seperti Puncak yang seharusnya menjadi harapan untuk menyimpan air, menangkap air. Sekarang juga berubah menjadi daerah komersial. Ciwidey, kalau di Subang Ciater, Pangalengan, semuanya berubah. Dan ini juga harus segera dibenahi. Untuk pembenahan itu ada 2 hal yang dilakukan. Pertama, dalam jangka pendek dari sisi administratif. Hari ini saya akan mengeluarkan peraturan gubernur tentang larangan alih fungsi. Alih fungsi lahan pertanian, alih fungsi lahan perkebunan, alih fungsi lahan kehutanan, alih fungsi daerah resapan air, alih fungsi daerah aliran sungai, alih fungsi mata air. Hari ini akan keluarkan peraturan gubernur, sehingga nanti kalau ada yang membuat izin-izin melalui OSS akan terevaluasi melalui peraturan gubernur tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menangani banjir di Bogor, di Kerawang, kemudian di Bekasi, di kota Bekasi. Nah, untuk Kerawang sejak 4 tahun yang lalu saya sudah menyampaikan kalau relokasi warga susah. Maka warganya sudah menyepakati akan saya buatkan rumah panggung. Nanti terdesain tingginya 2,5 meter, sehingga ketika banjir mereka tetap aman dan mereka nanti sudah adaptif dengan lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang untuk daerah Bekasi dan kota Bekasi, sesungguhnya proposal perencanaannya sudah ada oleh pemerintah pusat, oleh PUPR beberapa waktu yang lalu, yaitu melalui pelebaran sungai. Nah, pelebaran sungai itu berdasarkan perhitungan memerlukan anggaran 10 triliun. 10 triliun, 5 triliun dalam bentuk bangunannya, melakukan pelebaran sungainya, 5 triliun pembebasan tanah. Namun kegiatan ini mentok karena Pemprov waktu itu tidak menyanggupi. Nah, hari ini saya menginisiasi, hari Jumat kita akan segera merembukan masalah tersebut. Kami pemerintah Provinsi Jawa Barat akan bersama-sama Bupati Wali Kota daerah aliran tersebut untuk bersama-sama kita melakukan pembebasan tanah, kita alokasikan anggaran dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten secara bertahap, sehingga nanti pemerintah pusat tinggal membangun daerah aliran sungainya. Kemudian yang berikutnya juga untuk Kerawang ada solusi juga yang bisa menurunkan banjirnya, yaitu pembangunan bendungan Cibeet. Nah, yang sekarang yang sudah mulai terlaksana adalah bendungan Cijurei. Mudah-mudahanlah seluruh konsepsi ini bisa berjalan dengan efektif seiring dengan kesadaran warga juga untuk bisa menjaga lingkungan secara bersama. Ya, baik. Tadi Kang Deddy sudah menjelaskan ada banyak langkah-langkah yang tentunya akan dilakukan baik jangka menengah maupun jangka depan, Kang. Hingga saat ini kita memantau masih ada banyak sejumlah daerah-daerah yang terendam banjir. Pantauan dari Kang Deddy sendiri, wilayah mana yang terdampak paling parah dan seperti apa penanganan tercepat yang bisa dilakukan? Ya, kalau yang sekarang paling parah ya Bekasi dan kota Bekasi. Karena apa? Karena itu di daerah-daerah perumahannya yang mungkin bisa jadi sesungguhnya itu areal tanahnya untuk daerah pesawahan atau daerah rawa dan dekat aliran sungai, sehingga
banjirnya sampai Genting, itu yang paling parah. Kalau di daerah Kerawang masih relatif, menurut saya tidak terlalu berat. Nah kemudian kalau di daerah Bogor itu kan banyak rumah yang mengalami kerusakan, karena yang lebih aneh lagi kan banjirnya terjadi di daerah aliran sungai dan daerahnya hulu gitu. Kan ini problem yang sangat aneh. Puncak kok banjir, Cisarua kok banjir, kan aneh. Nah tetapi yang paling parah itu adalah di Bekasi dan kota Bekasi. Dan penanganannya untuk saat ini kan kebutuhan pokoknya yang harus terpenuhi, kebutuhan makan mereka. Tetapi setelah itu kami akan menyiapkan recovery untuk penyelesaian problem lingkungan yang ada di seluruh daerah yang terlanda banjir. Oke, Kang Dedi tadi sempat dijelaskan ini banjir yang melanda Kabupaten Kota Bekasi tentunya tadi disebutkan ya dampak dari kerusakan lingkungan, pembangunan yang tidak terkendali, tata ruang yang juga masih belum teratur. Seperti apa pemantauan dan evaluasi terakhir memang sampai bisa berdampak seperti ini, Kang? Ya, pokoknya kalau saya katakan tata ruangnya kacau. Bagaimana tata ruang tidak kacau? Misalnya sawah diuruk kan kacau. Daerah rawa dibuat pemukiman kan kacau gitu loh. Kemudian daerah hulunya yang seharusnya menjadi kebun ente dirubah menjadi agrowisata. Agrowisatanya isinya bangunan kan kacau. Kemudian daerah aliran sungainya mengalami penyempitan dan pendangkalan kan kacau. Nah seluruhnya itu kan, nah izinnya kan sekarang tersentralisasi di pusat. Karena izin tersentralisasi di pusat, pemberi izin kan tidak pernah melihat apa fakta yang ada di lapangan. Yang penting persyaratan administrasi terpenuhi, tata ruangnya memungkinkan, sehingga izinnya keluar. Itu pernah saya alami ketika saya berhenti jadi bupati. Waktu itu saya protes karena ada daerah tebing lereng itu diberikan izin untuk daerah pemukiman. Saya waktu itu protes, tetapi saya katakan protes Bapak nggak bisa karena tata ruangnya memang peruntukannya untuk perumahan. Dan sekarang tidak bisa lagi dicegah di kabupaten lewat penolakan atau rekomendasi dari lingkungan. Nah sehingga izinnya tetap keluar. Setelah izin keluar apa? Rumahnya longsor. Oke. Nah, termasuk perizinan menurut saya, perizinan OSS ini nanti harus bicara secara bersama lagi, melihat seluruh alokasi yang diberikan izin itu, apakah walaupun di tata ruangnya dibolehkan, apakah layak nggak dari sisi lingkungan? Ini kan karena bikin tata ruangnya salah. Kang, selain dengan izin tadi yang sudah disebutkan oleh Kang Dedi, tadi sempat ada juga kritik yang menyebutkan hilangnya ruang terbuka hijau, hutan dan juga sawah ini juga salah satu penyebab banjir terutama di Bekasi, Jawa Barat. Bagaimana pandangan Kang Dedi? Ya itu tata ruangnya harus dirubah. Kalau di tata ruangnya sawah dirubah menjadi peruntukannya untuk pemukiman. Kemudian ruang terbuka hijau dirubah untuk komersial, misalnya untuk ruko, untuk mall. Ya ketika dia ajuin izin, ya izin OSS-nya pasti keluar. Jadi mencegahnya adalah tata ruangnya rubah, dikembalikan pada fungsi asalnya. Kalau yang sudah terjadi kan tidak mungkin bisa dikembalikan. Minimal yang tersisa hari ini mari kita sisakan dan mari tata ruangnya kita perbaiki. Daerah-daerah yang akan dibangun sekarang nih, yang itu peruntukannya untuk ruang terbuka hijau, kembalikan ruang terbuka hijau. Di tata ruangnya jangan untuk industri, di tata ruangnya jangan untuk sarana komersial, bangunan perumahan. Di tata ruangnya bukan untuk sarana perdagangan dan jasa. Gitu loh. Ini harus dikembalikan. Baik, Kang Dedi dari Bekasi kita juga memantau di Kabupaten Bogor, Kang. Ini juga menyusul terjadinya bencana banjir longsor. Tadi salah satu yang disebutkan Kang Dedi, salah satunya terkait keberadaan bangunan-bangunan di kawasan puncak. Ini seperti apa evaluasi yang bisa diberikan dan mengapa ini ada alih fungsi lahan di kawasan puncak ini bisa menjadi penyebab bencana hidrometeorologis juga di sana? Begini, coba dicek di rencana kerja PTPN. Di rencana kerja PTPN yang mengelola perkebunan di kawasan perkebunan teh di kawasan puncak itu, terjadi perubahan peruntukan 1.600 hektar areal perkebunan teh, peruntukannya dirubah untuk areal agrowisata. Ya agrowisata itu semestinya kan ke perkebunan teh. Kemudian masyarakat berwisata di areal perkebunan teh. Sekarang dirubah menjadi bangunan, termasuk pelanggaran dilakukan oleh Pemprov Jabar. Yaitu ada perusahaan
ya namanya Jaswita. Jaswita punya kerjasama membangun sarana rekreasi di puncak yang kemarin ada beberapa bangunannya yang roboh. Ini kan kesalahan yang harus kita koreksi. Nah, untuk itu saya hari ini mengeluarkan peraturan gubernur itu agar semuanya dikembalikan ke fungsinya, yaitu fungsi perkebunan. Nah, kemudian di daerah hilirnya di Sungai Cijayanti mengalami pendangkalan akibat pengembangan pemukiman. Jadi banyak pengembang yang ada di aliran Sungai Cijayanti itu membuang tanahnya ke sungai, akhirnya sungainya meluap. Oke. Baik, Kang Deddy, salah satu solusi yang juga tadi disebutkan ya, selain penataan ulang untuk tata ruang, kemudian juga relokasi yang dilakukan supaya mengembalikan lahan-lahan ini sebagaimana fungsinya. Bagaimana antisipasi apabila mungkin timbul protes ataupun rasa protes begitu ya dari masyarakat yang harus terdampak akibat relokasi-relokasi tersebut, Kang? Ya, kalau saya sih melihat masyarakat ya dipersilahkan kalau menurut saya untuk mengajukan keberatan terhadap pemerintah daerah, pemerintah provinsi termasuk yang saya pimpin hari ini terhadap berbagai problem bencana yang terjadi. Sehingga kita secara bersama-sama bisa melakukan evaluasi. Kan masyarakat yang terdampak itu kan disebabkan karena kesalahan dalam kebijakan pembangunan. Ya, pembangunan yang salah dalam kebijakannya kita koreksi. Dan mari kita lakukan koreksi secara bersama-sama. Kemudian orang-orang yang melanggar juga memiliki kesadaran. Misalnya bangunan liar di kawasan-kawasan daerah resapan air, di kawasan hutan, kawasan perkebunan, di daerah-daerah puncak, Pangalengan, Ciater, kemudian Ciwidey. Ya sadar, segera bongkar. Dan saya akan membongkar seluruh bangunan-bangunan yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip lingkungan yang tidak berizin. Oke, Kang, ini penanganan akan membutuhkan waktu berapa lama? Karena ini juga ada prediksi begitu ya dari BMKG, prediksi cuaca hujan deras ini akan kembali terjadi dengan intensitas yang cukup ekstrim pada tanggal 10 dan juga 11 Maret. Adakah langkah antisipatif yang mungkin bisa dilakukan dalam waktu dekat ini, Kang? Ya, antisipasinya adalah pertama ya modifikasi cuaca agar hujannya tidak jatuh terlalu deras di daerah kita, itu yang pertama. Dan itu bisa dilakukan kerjasama pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk melakukan modifikasi cuaca. Kemudian yang kedua adalah hari ini ya harus memperkuat kebutuhan pokok masyarakat, dapur umum, kebutuhan mereka makan untuk hari ini, keselamatan mereka karena hari ini ular juga bisa berkeliaran kemana-mana. Nah, ini binatang-binatang yang berbahaya bisa berkeliaran. Kemudian yang berikutnya adalah mereka tidak bisa bekerja dalam beberapa waktu. Mereka kehilangan penghasilan, kebutuhan pokoknya harus dipenuhi. Nah, ini yang bisa dilakukan. Kemudian dalam jangka panjangnya rehabilitasi infrastruktur ya bisa dilakukan dalam waktu 3-4 bulan. Memakan waktunya dan bisa jadi setahun. Mudah-mudahan ini semuanya bisa terwujud secara bersama-sama. Baik, amin, amin. Harapan kita bersama tentunya banjir bisa segera surut dan juga penanganannya bisa tepat sasaran. Terima kasih Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, sudah bergabung bersama warga kami. Jabar, apabila layanan kami dari pemerintah provinsi belum memuaskan, saya mohon maaf. Dan mohon maaf apabila ada kebijakan-kebijakan kami yang salah, yang memberikan sengsara bagi rakyat Jabar. Atur nuhun, hapunten, nukasuhun. Terima kasih sekali lagi Kang Deddy Mulyadi, selamat bertugas kembali, selamat siang.